Gas di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di tempat produksi korek api. Kencangnya angin dan banyak bahan mudah terbakar membuat api yang membakar pabrik korek api di kawasan industri di Paku Haji, Tangerang sulit dipadamkan. Seluruh bangunan pabrik korek api tersebut hangus terbakar. Diduga penyebabnya korsleting listrik di salah satu tempat produksi korek api. 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Petugas juga terkendala sulitnya sumber air. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, balita berusia 3 tahun di Sidoarjo, Jawa Timur tewas dianiaya oleh ayah tirinya. Pelaku awalnya menyebutkan korban tewas jatuh di kamar mandi. Keluarga curiga melihat banyak luka saat memandikan jasad korban. Korban dianiaya saat ibunya bekerja. Warga emosi berusaha menghakimi Diki Setiawan alias Uun saat diamankan polisi dari rumahnya di Desa Kulong Solo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Mengejutkan, pria 30 tahun ini diduga telah menganiaya RZ, balita berusia 3 tahun, anak tirinya. Sebelumnya Diki menyebut anak tirinya meninggal akibat jatuh di kamar mandi. Penganiayaan terungkap setelah keluarga curiga banyak luka di tubuh korban saat memandikan jasadnya untuk dimakamkan di dekat rumah ibu kandungnya di Desa Kedung Solo. Pelaku kemudian dibawa polisi ke Mapolsek Porong, sementara korban dibawa ke RS Bayangkara Pusdikar Porong untuk divisum. Meninggalnya anak saudara Wiwi dikarenakan penganiayaan dari orang tua. Jadi penjelasannya informasi katanya jatuh di kamar mandi. Ternyata secara penyelidikan katanya dianiaya. Hasil pemeriksaan polisi diketahui korban dianiaya di rumah kontrakan ayah tirinya di kawasan Sumokali Candi saat Wiwi Agustin ibunya pergi untuk bekerja Senin pagi. Wiwi mengalami shock. Ia tak menyangka suami yang menikahinya secara siri 2 tahun lalu tega menghabisi nyawa anak keduanya. Saat menikah dengan pelaku, Wiwi telah memiliki 3 orang anak dari mantan suaminya. Ibu Kerja. Ibu tinggal kerja. Iya. Jadi posisi anak itu gimana? Sendiri di rumah sama bapak tirinya atau gimana? Bapak ini. Kasus ini kini ditangani aparat Polsek Candi. Polisi masih menunggu hasil visum dari jasad korban. Dengan ibu korban ini hubungannya menikah siri ya, bukan menikah yang sah, baru menikah siri. Ini masih kita inikan karena kita juga masih menunggu hasil visum juga, ini masih dalam penyidikan yang lain. Pelaku yang ditahan di Mapolsek Candi terancam 15 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Seorang istri di Bengkulu Selatan terluka parah hingga mendapat 18 jahitan akibat dianiaya oleh suaminya. Sang suami yang merupakan buruh serabutan kesal kerap diomeli korban karena tak bawa uang sepulang kerja. Polisi meminta DP menunjukkan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya istrinya di rumah di Kota Mana, Bengkulu Selatan. Pria 35 tahun ini ditangkap setelah dilaporkan istrinya karena melakukan penganiayaan. Akibatnya sang istri terluka parah hingga mendapat 18 jahitan. Sebelumnya pasutri ini terlibat cekcok. Pelaku yang merupakan buruh serabutan ini emosi setelah korban terus mengomel karena tidak membawa uang saat pulang ke rumah. Untuk motifnya ini masih kami dalami, apakah sebatas hanya cemburu sosial atas cekcok mulut atau bagaimanapun, ini masih kita dalami karena saat sekarang untuk pelakunya sudah kita amankan dan masih kami mintakan keterangan.
Polisi menyita barang bukti parang yang digunakan pelaku menganiaya istrinya serta bukti visum korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Bengkulu Selatan, Endro Driawan melaporkan. 2 pedagang menjadi korban penusukan di Pasar Bersih Balabar, Cibodas, Kota Tangerang. Diduga penusukan dipicu dendam akibat persaingan dagang. 2 pedagang Wildan dan Purnomo terluka parah dievakuasi warga setelah menjadi korban penusukan di Pasar Bersih Balabar, Cibodas, Kota Tangerang. Peristiwa berawal saat korban Wildan membuka lapak sembako, tiba-tiba diserang oleh pelaku Risman dengan senjata tajam. Purnomo mencoba melerai namun ikut terkena tusukan. Keduanya kerap bertikai dipicu persaingan dagang. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Tangerang Kota. Polisi masih mengejar pelaku Risman yang kini buron. Pasangan suami istri pelaku spesialis pencurian belasan kotak amal masjid dibekuk saat akan beraksi. Miris pelaku beraksi dengan selalu membawa ketiga anaknya. Kamera CCTV ini merekam aksi pasutri yang menggasak kotak amal di salah satu masjid di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pelaku dikenal sebagai spesialis pembobol kotak amal yang kerap beraksi di sejumlah masjid dan musola. Ironis, dalam setiap aksinya ini, kedua pelaku selalu membawa ketiga anaknya. Dalam aksinya, sang suami dibantu anaknya membongkar kotak amal, sementara istri dan 2 anak lainnya mengawasi situasi. Aksi satu keluarga ini pun terhenti setelah kedapatan akan kembali beraksi. Ambil kotak amal kan? Iya kan? Ambil kotak amal kan? Dari penyelidikan, aksi pelaku ini meresahkan dan telah beraksi lebih dari 18 TKP. Pelaku berdalih nekat membobol kotak amal untuk kebutuhan sehari-hari setelah usahanya bangkrut. Sejak kapan mulai bongkar kotak amal itu? Sejak kapan? 2015. Itu tapi paling sering buat anak istri ya? Iya. Kenapa? Ada Pak. Alasannya kenapa kok sampai? Suami istri ini memang benar itu target kita karena dari perbuatan yang terjadi berulang kali terlihat dari rekaman CCTV beliau yang melakukan pencurian kotak amal di masjid dan musala. Dari penangkapan ini disita sejumlah barang bukti, diantaranya peralatan untuk membongkar kotak amal serta motor yang digunakan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di flyover Pasar Ebrio, Jakarta Timur. Pelaku saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam. Warga resah khawatir terjadi tawuran susulan di lokasi. Tawuran 2 kelompok remaja yang sengaja direkam ini terjadi di Jalan Kerja Bakti Makassar, Jakarta Timur, tepat di flyover Pasar Embrio. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan petasan dan kayu, bahkan sampai ada yang membawa senjata tajam. Belum diketahui motif dari tawuran 2 kelompok remaja ini. Warga menyebut tawuran di lokasi baru pertama kali terjadi. Warga kini resah khawatir tawuran susulan akan kembali terjadi lagi. Warga pun berharap polisi bisa segera menangkap para pelaku tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kondisi lingkungan yang sepi membuat komplotan pelaku mencuri motor metik milik seorang warga di Kabupaten Tangerang, Banten. CCTV merekam saat komplotan pelaku masuk ke rumah korban yang tanpa pagar. Menggunakan 2 motor, 4 komplotan pencuri masuk ke pemukiman warga di kawasan Rajek Mulia, Kabupaten Tangerang, Banten. 2 pelaku pria pergi menggunakan motor, 2 lainnya beraksi. Tak butuh waktu lama, 1 motor metik digasak pelaku. Suasana yang sepi membuat para pelaku leluasa beraksi. Pencurian terjadi saat pemilik motor sedang keluar rumah untuk membeli sarapan. Sementara istri dan anaknya masih tertidur.
Nah, dia belum pulang, posisi pulang, motor udah nggak ada. Nah, si pencuri itu langsung belok kanan ke jembatan keluar, arahnya ke gang makam. Korban membawa rekaman CCTV dan melaporkannya ke Polsek Rajek. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Seorang manajer mal di Bali ditangkap usai menguras kartu kredit warga negara asing puluhan juta rupiah. Kartu kredit korban tertinggal saat belanja di kasir mal. Seorang manajer mal ditangkap Polresta Denpasar usai menguras kartu kredit milik warga negara Korea yang tertinggal di kasir mal. Pelaku menggunakan kartu kredit untuk keperluan pribadinya hingga total 40 juta rupiah. Selain pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, barang elektronik yang dibeli. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Minta uang damai, seorang oknum polisi tukar surat tilang dengan sekarung bawang saat menilang sopir truk di Jalan P2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sergap kembali usai jeda berikut.